Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Merdeka Belajar. Pada video kali ini kami akan membuat tutorial penggunaan aplikasi Zoom sebagai media pembelajaran online atau daring. Pertama-tama pastikan kita sudah menginstal aplikasi Zoom, baik itu di desktop atau komputer maupun menggunakan media seluler atau handphone. Kemudian kita klik aplikasinya, kemudian akan muncul dua. Yang pertama adalah join meeting, kemudian sign in. Untuk peserta didik itu mereka akan mengklik join meeting. Contoh ya. Kemudian yang selanjutnya mereka harus mengetahui ID meeting yang diberikan oleh pendidik atau guru ataupun link yang diberikan oleh guru tersebut. Contoh, misalkan saya masukkan ID meeting. Nah, setelah itu kita klik join. Ya, ini adalah tampilan ketika waktu meetingnya atau waktu pembelajaran daringnya belum dimulai. The meeting is scheduled for jam 10. Kemudian ini adalah yang akan kita lakukan proses pelatihan. Kita tutup saja. Delete meeting. Oke. Kemudian kalau kita sebagai pendidik yang akan menjadi host pada aplikasi ini, maka kita klik ini. Kemudian kita akan login. Jadi loginnya kita menggunakan akun Gmail. Kita bisa ya, ini adalah tampilan sebagai host. Kemudian kita klik home dulu. Ya, ini adalah tampilan awal sebenarnya. Kemudian ini adalah schedule meeting yang telah kita buat. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Zoom sebagai host atau pendidik di sini. Nah, kemudian kita akan membuat schedule atau kegiatan yang akan kita lakukan atau pembelajaran yang akan kita lakukan dengan cara klik schedule. Kemudian topiknya adalah kemudian waktu yang digunakan di hari apa, misalnya kita hari ini saja tanggal 25, kemudian pukul misalnya pukul 10, kemudian waktu. Ini sebenarnya aplikasi standar atau tidak berbayar itu biasanya 40 menit, tapi untuk saat ini itu diberikan kelonggaran sampai lebih dari 40 menit. Kemudian waktu, kemudian meeting ID atau ID meeting ini kita bisa menggunakan personal meeting ID atau misalnya sistem yang akan melakukan generate. Kemudian kalau kita mau berikan password, kita bisa klik ini, kemudian kita masukkan di sini. Tapi kalau tidak, kita hilangkan tanda centangnya. Oke, standar saja. Kemudian setelah itu kita klik schedule. Nah, kemudian selanjutnya dia akan membawa kita ke bagian Google Calendar.
sebagai integrasi pembelajaran, integrasi waktu pembelajaran. Ya, kita bisa save saja. Kalau tidak ada perubahan, klik save. Ya, ini. Kemudian kalau ini adalah aktivitas yang akan kita lakukan ataupun yang telah kita lakukan, misalkan ya, ini adalah keterangan belajar online kelas 11. Kemudian contoh yang lain adalah ini. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi Zoom-nya. Nah, kemudian setelah kita membuat schedule, maka kita akan masuk ke aplikasi Zoom. Nah, tapi untuk sementara ini kan belum waktunya, maka kita buat meeting baru. Ya, kita klik join with computer audio. Ya, sudah. Kemudian ini adalah audionya. Jika kita ingin matikan audionya, kita klik saja. Jadi dia posisi unmute. Kita aktifkan. Kemudian kita bisa menampilkan kamera ataupun video dengan cara klik start video seperti ini. Kemudian selanjutnya apa yang bisa dilakukan di sini adalah ini adalah menu-menu yang bisa kita lakukan. Pertama adalah kita bisa menginvite atau mengundang peserta didik yang dengan cara klik invite. Kemudian kita gunakan Gmail untuk mengirim link meeting. Kemudian yang kedua adalah manage partisipan. Jadi di sini kita bisa, di sini akan tampil seluruh partisipan atau peserta nantinya. Kemudian selanjutnya agar tidak bising proses pembelajarannya, maka kita melakukan setting agar ketika mereka masuk langsung audionya dalam keadaan mute atau tidak mengaktifkan suara. Caranya adalah kita klik more, kemudian kita klik mute participant on entry, continue. Oke. Kemudian selanjutnya ini kita bisa klik more, edit profil atau remain. Kemudian yang lain yang paling penting adalah kita bisa berbagi materi kepada seluruh peserta didik atau partisipan dengan cara share screen. Misalkan pembelajaran online nantinya itu kita akan menggunakan share screen. Kemudian kita akan memilih yang mana yang akan kita share. Bisa saja dia dalam bentuk file PowerPoint atau presentasi. Misalkan ada materi dalam bentuk PowerPoint, maka kita buka PowerPoint-nya kemudian tampil. Tapi karena kita ini adalah misalnya pembelajaran online-nya secara langsung dengan menggunakan Google Classroom, maka kita akan menggunakan web browser ini sebagai share screen-nya. Kemudian kita share. Ya. Ya, kemudian nantinya share screen-nya akan seperti ini tampilannya. Kemudian kita akan menjelaskan nantinya dengan menggunakan browser secara langsung bagaimana cara membuat Google Classroom. Ya, saya untuk menghentikan
share screen, saya klik stop share. Nah, kita kembali ke sini. Kemudian komunikasi yang lain bisa kita lakukan itu dengan menggunakan chat. Jadi kita bisa melakukan chat ke orang tertentu atau di grup. Ya, sudah. Kemudian dalam proses pembelajaran ini nantinya kita bisa rekam ya, atau record. Ini sementara melakukan proses perekaman, kemudian yang lain kita bisa memberikan reaction. Ya, reaction terhadap proses pembelajaran ini. Kemudian ini adalah mute all, kita bisa mematikan atau tidak mematikan seluruh voice atau suara ataupun audio dari partisipan. Oke, demikian tutorial penggunaan aplikasi Zoom. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Indonesia Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.